Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Deski. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat seperti yang sehat pada saat ini. Gimana Bu Deski? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat-lihat Bu Ita sepertinya kayak banyak pikiran. Kenapa Bu? Aduh, kelihatan ya Bu ya. Benar Iya, Bu. eh, sebetulnya sih memang ada beberapa yang menjadi beban di pikiran saya saat ini gitu ya Bu Deski ya. Mm-mm. Seperti yang saya sampaikan sedikit kemarin bahwasanya eh, saya itu agak sedikit kebingungan gitu ketika rekan-rekan kerja saya itu pada saat kegiatan pembelajaran eh keingin apa ya, kemampuan lah, mungkin kemampuan atau dalam pembuatan media itu rasanya sangat kurang gitu, Bu. Karena seperti yang saya lihat, mereka tidak fokus membuat media itu pada yang lebih kreatif gitu. Dia buatnya ya berupa LKPD saja gitu, Bu. Saya pinginnya sih mengajak anak-anak itu untuk karya, membuat ya hasil karya lah seperti itu. Jadi harapannya ya pinginnya buat media itu yang lebih kreatif, yang lebih inovatif gitu, Bu Deski. Berarti di sini Ibu pingin ya harapan Ibu eh, mungkin guru-gurunya itu buat medianya itu lebih kreatif ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu Deski. Ini udah tujuan Ibu tuh, membuat guru-guru membuat media kreatif. Memang dari sebelum-sebelumnya media apa yang mungkin yang Ibu lihat itu kurang kreatif gitu dibuat? Eh, kalau dari sudut pandang saya sih, mereka hanya memanfaatkan majalah anak seperti itu. Kan kalau majalah anak itu tinggal di copy atau bisa pakai majalahnya langsung gitu kan, Bu Deski. Jadi bikinnya ada sesuatu yang baru lah gitu. Supaya Anda juga tidak merasa cepat bosan kita belajar. Jadi ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh rekan-rekan saya juga seperti itu Bu Deski. Ya, Bu. Inovasi kira-kira kok menurut Ibu Ita nih, inovasi apa sih yang mau Ibu harapkan gitu biar teman-teman yang rekan sejawat Ibu bisa termotivasi gitu biar biar buat medianya itu lebih menarik gitu, Bu. Kalau untuk contoh apa, contoh karya inovasinya itu menurut saya sih misalnya dalam mengajarkan literasi ya atau calistung berharapnya sih tidak didikte lagi misalnya ini angka satu, angka 2 atau ini huruf A, huruf B seperti itu kan. Ini ada inovasi baru misalnya bisa membuat kincir huruf seperti itu. Kemudian guru juga bisa membuat stik angka atau stik huruf. Jadi ketika anak itu belajar membaca, belajar menghitung, jadi menggunakan media itu gitu loh Bu. Jadi anak-anak tidak merasa mereka sedang belajar, tapi mereka merasa sedang bermain. Padahal fokus kita adalah belajar. Sehingga dalam mengenalkan angka itu anak nggak bosen. Karena kan kalau di usia 5 tahun itu kan anak-anak kalau kita ajak belajar itu agak susah ya Bu ya gitu. Jadi kalau memang medianya menarik gitu, kreatif, anak-anak kayaknya terpancing lah rasa ingin tahunya. Begitu Bu. Berarti di sini Ibu itu pingin guru-gurunya itu lebih kreatif ya Bu ya, lebih kreatif. Terus pinginnya itu pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk anak, jangan cuman dikasih majalah gitu ya Bu ya. Iya Betul Bu? betul Bu Desi. Iya iya Bener betul sekali sekali. Bu Desi. Iya, kira-kira Ibu, solusi apa yang baik gitu untuk teman-teman sejawat Ibu, biar tujuan Ibu yang pinginnya itu anak itu belajar menyenangkan, ibaratnya majalah itu jangan dulu lah gitu. Apa solusinya kira-kira Bu? Harapannya ya, harapannya sih Eee, kepinginnya itu misalnya dari entah itu kepala sekolah, entah itu pengawas gitu, seperti membuat challenge gitu, Bu. Misalnya, membuat karya inovasi dalam mengenalkan literasi, atau membuat karya inovasi berupa media pada tema tanaman misalnya. Nah, saya berharap seperti itu, karena ketika guru tidak dikasih challenge, ada sebagian memang tidak peduli sama sekali gitu. Mungkin
mungkin dengan dikasih, challenge oleh kepala sekolah tadi, timbul rasa, kemauannya untuk membuat media begitu, Bu. Karena kan terkadang memang tidak semua kepala sekolah itu ataupun tidak selalu ya, kepala sekolahnya tidak selalu masuk ke dalam kelas. Jadi pada saat-saat tertentu ketika mau disupervisi saja tuh, gurunya itu rajin membuat media, sempurnalah pada saat itu gitu. Tapi di luar supervisi itu mereka ya sepertinya terlihat seperti asal-asalan gitu, Bu Deski. Ya, harapannya kalau memang bisa dibuat challenge untuk setiap guru membuat satu karya minimal supaya timbul. Baik Ibu. Di sini saya kesimpulkan sedikit ya Bu dari percakapan yang tadi, di mana Ibu itu harapannya itu biar teman-temannya itu lebih kreatif, di mana kreatifnya itu dari angka-angka itu misalnya buat kincir angin gitu ya Bu ya, tadi Ibu sampaikan buat kincir angin. Kemudian mungkin dari kepala sekolah ada ibaratnya motivasi gitu Bu ya, motivasi untuk membuat karya-karya lebih menarik, di mana karya-karya itu dapat dimanfaatkan oleh anak, selain anak juga gurunya itu menjadi lebih kreatif gitu Bu ya, yang saya Ya, simpulkan. Kira-kira nih Bu, rencana apa sih yang mau Ibu ibaratnya utarakan untuk kepala sekolah biar kepala sekolah itu mau membuat rencana yang seperti Ibu inginkan? kalau untuk itu sih saya mungkin ini ya, Rizky ya, uh, mengajak lah seperti dia mengajak. Ayo Bu, kita buat sesuatu yang baru, misalnya ayolah kita adakan lomba misalnya, ataupun ayolah Bu, kita buat sesuatu yang bisa menarik kegiatan pembelajaran gitu, buatnya sama-sama ataupun buatnya masing-masing setiap individu ditentukan, setiap guru itu ditentukan. Misalnya Ibu Fulan membuat ini, Ibu Fulan membuat yang itu, seperti itu. Mungkin itu yang saya harapkan rencana saya bisa apa ya, diwujudkan oleh kepala sekolah. Hebat sekali Ibu Ita. Kira-kira nih Bu, komitmen apa yang mau Ibu lakukan gitu? Kan tadi Ibu udah bercerita tuh sama kepala sekolah, pengennya Bu diadain lomba biar guru-gurunya itu lebih kreatif gitu Bu. Kira-kira komitmennya itu seperti apa Bu? Oh, kalau untuk komitmennya sendiri mungkin kalau memang ide saya diterima ya, ide saya diterima oleh kepala sekolah, saya ingin melaksanakan itu kegiatan lomba tadi gitu, atau challenge ya, atau bentuk challenge. Nah, jadi untuk rencana aksi selanjutnya itu mungkin bisa diajak guru-guru itu membuat pameran hasil karya, entah itu di kecamatan misalnya ataupun di sekolah masing-masing gitu. Nah, kemudian kita mengundang beberapa tamu misalnya atau beberapa perwakilan sekolah lain untuk melihat hasil karya guru di sekolah kami. Nah, kalau dengan itu kan menimbulkan kemauan yang tinggi, kemudian menimbulkan kreativitas yang tinggi dari guru tersebut untuk membuat inovasi yang betul-betul menarik, yang betul-betul indah seperti yang betul-betul berguna seperti itu. Karena kalau tidak kan ya udahlah asal jadi, anak TK juga nggak ngerti-ngerti juga kan seperti itu. Jadi ketika kita buat dalam bentuk pameran hasil karya, mungkin buatnya juga lebih antusias seperti itu. Sangat keren Ibu Ita. Kira-kira nih Bu, siapa Ya, yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen itu? ya. Untuk menjalankan komitmen itu yang utama sekali yaitu kepala sekolah ya, Iya. karena beliau kan memang pemimpin di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah rekan guru dan kerjasama dengan komite, seperti itu Bu Deski. Baik Ibu, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Insya Allah tujuan Ibu itu tercapai. Amin, amin. Baik Bu, kan kita udah panjang lebar nih, udah berapa menit, dah hampir 15 menit kita bercerita tentang mungkin permasalahan yang Ibu pikirkan gimana ya biar gurunya itu mau. Ternyata dari diskusi kita tadi Bu, kira-kira kesimpulan apa yang Ibu tanggap dari diskusi kita tadi Bu? Yang saya tanggap sih dalam permasalahan saya ini
kan saya punya masalah kalau rekan guru saya itu, eee, keinginannya itu dalam membuat media itu kan kurang ya, Bu Deski ya. Jadi setelah kita ngobrol gitu kan, kayaknya saya sudah dapat ide nih, tadinya saya nggak berpikir untuk membuat, misalnya apa, pameran hasil karya atau lomba seperti itu. Jadi setelah kita ngobrol, baru dapat ide untuk memunculkan, kemauan guru dalam membuat media itu, oh iya kenapa sih tidak kita buat, pameran misalnya dan ajak kepala sekolah untuk mengajak, rekan-rekan yang lain, supaya mau membuat media begitu. Jadi, ketika sudah buat satu media dan mereka ternyata bagus hasil karyanya, mungkin akan memunculkan keinginan yang baru untuk membuat media-media selanjutnya. Seperti itu Bu Deski. Alhamdulillah nih Bu, perasaannya gimana Bu? Udah agak lega nggak? Lega banget Bu, plong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari permasalahan yang Ibu hadapi, Ibu udah dapat solusinya, di mana solusinya itu Ibu meminta kepala sekolah, ibaratnya diskusi dengan kepala sekolah, bagaimana agar guru-gurunya itu mau berkreasi tanpa harus dipaksa ya Bu. Iya, Mudah-mudahan betul tanpa sekali harus Bu. dipaksa, mungkin tujuannya itu biar anak didiknya itu mau belajar tanpa harus ini loh, biar tahu sendiri hurufnya gitu ya Bu ya. Insya Allah tujuan Ibu tercapai, sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sangat menyenangkan. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bertemu lagi dan bercerita banyak hal ya Bu. Amin, Dan saya insyaallah. ingin melihat bagaimana sih hasil karya yang udah guru-guru Ibu lakukan. Nanti kita cerita lagi ya Bu. Terima Oke baik kasih. Bu. Nanti insyaallah kalau memang, pameran itu terjadi ya, insyaallah kami undang Ibu. Siap, 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 siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Deski. Waalaikumsalam Bu Ita. Gimana kabarnya Bu Oh, Ita? alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu ya Bu Deski ya. Alhamdulillah ya Bu, kita bertemu di Gimana? ruang maya. Oke. Gimana Bu Deski hari ini? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Seperti Anak-anak yang gimana? terlihat. Alhamdulillah. Anak-anak, suami? Suami alhamdulillah sehat, anak juga sehat alhamdulillah. Anak pasti satu ya Bu Deski ya? Iya Bu, masih satu. Gimana Bu Deski? Kira-kira nih Bu Deski saya mau tanya, tujuan Bu Deski melaksanakan pertemuan ini apa ya Bu Deski ya? Ini Bu Ita, sebenarnya ada yang Mhm. mengganjal di hati saya tentang pembelajaran Iya. di sekolah. Saya udah berusaha di kelas saya, kan saya mengampu 10 anak tuh Bu Ita. 10 Mhm. anak itu 1 guru. Di mana saat pembelajaran kan kita ada kegiatan bermain sambil belajar itu kegiatan sentra gitu ya Bu. Kita udah Ya. nyiapin media, terkadang kita udah nyiapin video gitu, video pembelajaran. Ada salah satu anak yang kita udah siapin tuh, kita udah siapin gambar, kita udah siapin alat lukisnya juga, krayonnya Mhm. udah kita siapin. Mhm. Anaknya bilang Mhm. gini Bu Ita, capek, nggak bisa. Mungkin Oh, yang itu ya Bu, yang mungkin saya pinginnya diskusi kali ini ada solusi gitu. Gimana sih nanggepin anak yang selalu bilangnya capek, selalu bilangnya nggak bisa. Terkadang kan kita juga 1-2 kali atau seminggu dia gitu kita bisa sabar ya Bu Ita. Lama-lama kok nggak mau, gimana ya gitu Bu Ita. oh gitu ya. Berarti saat ini Bu Deski sedang mengalami, permasalahan tentang anak muridnya yang sudah mulai jenuh mungkin ya belajar ya? Bisa Iya, dikatakan seperti galau itu saya Bu Bu, ya? jadinya galau. Kalau oke, Bu Deski jangan panik, pasti ada solusinya untuk masalah Bu Deski ini ya. Nah, dari permasalahan yang sudah Bu Deski sampaikan tadi ya, kira-kira nih Bu Deski,
menurut Bu Deski ya, peluang atau kemungkinan apa sih yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak yang jenuh tadi? Mungkin ini ya Bu, mungkin saya memberikan motivasi secara individu mungkin ya Bu. Mungkin kalau ini saya dekati gitu, kenapa saya tanya, kenapa ya kakak kalau bunda kasih, mungkin panggilnya bunda ya Bun, kalau Ya. bunda kasih media kok kakak selalu bilang capek ya, mungkin itu ya bunda. Kemudian saya beri motivasi seperti kadang kalau dia melakukan sesuatu itu saya beri reward gitu, mungkin saya Ah, beri ya. pensil seperti itu Ibu Ita. Oke. Sejauh permasalahan itu terjadi, Bu Deski sudah pernah belum menanyakan seperti yang Bu Deski katakan tadi, kenapa sih kakak atau abang nggak mau belajar, misalnya gitu. Nah, kemudian dari pertanyaan Bu Deski terhadap murid Bu Deski tadi, ada nggak hambatan atau gangguan dalam melaksanakan pertanyaan ke anak tadi gitu. Artinya Bu Deski gangguan atau halangan yang Bu Deski rasakan ketika menggali anak itu, kenapa sih kakak sama atau abang jenuh? Ada nggak seperti itu Bu Deski? Pernah ya Bu saya tanya, kenapa kakak Ya. kok nggak mau kok bunda kasih mewarnai, kok nggak mau kok bunda kasih saat kita mengkolase, selalu bilang capek gitu. Pernah ya Bun? Mungkin jawabannya gini bunda, kakak males sama kawannya, kakak nggak Hmm. mau sama kawannya. Mungkin itu salah satu permasalahannya ya Bu. Mungkin duduknya, mungkin tempat duduknya sama yang teman yang satu ini mungkin kurang nyaman. Jadi entah Hmm. temannya juga ganggu, mungkin seperti itu Bu ya. Jadi kurang nyaman dan dia kadang-kadang entah krayonnya diambil saat Hmm. mewarnai, mungkin gara-gara itu asumsi saya, gara-gara itu sepertinya anak ini selalu bilangnya males, selalu bilangnya capek, seperti itu. Oke. Nah, berarti Bu Deski sudah temukan ya, kira-kira kendalanya apa yang terjadi ketika anak itu merasakan jenuh belajar, gitu ya, Bu Deski ya. Nah, kemudian uh, untuk uh, apa ya? Untuk mengatasinya masalah Bu Deski tersebut, kira-kira Bu Deski sudah punya rencana atau belum? Rencana saya ingin mungkin memperbaiki sedikit media pembelajaran saya. Mungkin Mhm. yang kadang gambarnya itu terlalu besar, jadi anak-anak jenuh gitu ya Bu. Mungkin saat mengkolase itu gambarnya mungkin saya buat kecil atau satu lembar itu saya buat setengah. Kemudian saya memberikan reward tadi kepada anak itu ketika dia mau mengerjakan satu aja pekerjaan, misalnya saat mengkolase itu saya beri reward kepada dia. Kemudian saya beri motivasi kalau kita belajar itu menyenangkan loh. Nanti saat kakak SD, terkadang kakak nggak dapat lagi belajar kayak gini gitu. Oke, berarti sudah ada beberapa rencana ya yang akan Bu Deski laksanakan. Salah satunya yang saya tanggapi tadi merubah atau memperbaiki media Bu Deski, kemudian memberikan reward, uh, memberikan motivasi yang baru ya kepada anak didik Bu Deski. Nah, dari beberapa rencana aksi yang akan Bu Deski laksanakan, kira-kira ada nggak di antara ketiga atau keempat tersebut menjadi prioritas utama dalam mengatasi permasalahan Bu Deski? Kira-kira yang paling urgent kayaknya lebih cocokkan ini deh, penekanannya pada ini aja deh, seperti itu deh. Prioritas utamanya mungkin medianya tadi ya Bu. Mungkin saya buatnya kecil gitu aja. Jadi kan kelihatan kalau dikerjakan itu, kalau kolase itu cepat penuh. Jadi anak pun tidak merasa bosan. Mungkin prioritasnya itu ya Bu. Kemudian beri reward tadi yang pertama karena kan kalau anak usia dini sukanya dipuji, kemudian diberi reward gitu ya Bu. Sepertinya Oke, itu Bu prioritasnya utamanya saya. ya. Kalau begitu, dari prioritas Bu Deski tadi. Nah, apa sih strategi yang Bu Deski ambil untuk memperbaiki media tersebut dan memberikan reward. Nah, rewardnya itu kan banyak nih, gitu ya.
Jadi strategi Bu Deski itu untuk melaksanakan rencana perbaikan media tadi seperti apa? Rencananya itu saya mencari gambar yang lebih mudah, mungkin garisnya itu lebih lebih terang. Misalnya seperti entah itu kupu-kupu, tapi kupu-kupunya itu lebih terang garisnya, seperti itu. Kemudian dibuat gambarnya itu kecil, tidak terlalu besar. Yang biasanya itu saya besar buatnya, saya buat lebih kecil, sehingga ketika anak itu mengerjakan pekerjaan yang saya berikan atau ya saya tunjukkan itu medianya, anak-anak lebih karena kalau lebih cepat siap itu anak lebih senang, seperti itu. Mungkin reward-nya itu yang pertama di kelas itu saya memberikan pujian, kalau Kakak itu hebat karena sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih, ucapan terima kasih. Kemudian kalau dia sudah melakukannya terus-menerus, akan saya beri hadiah. Mungkin hadiahnya itu seperti buku gambar, seperti itu, Bu. Ya, seperti itu ya berarti ya. Apa strategi yang Bu Deski akan laksanakan untuk mencapai dari prioritas Bu Deski tadi. Oke, jadi selanjutnya Bu Deski, apakah Bu Deski sudah pernah misalnya memberikan pilihan kepada anak? Karena misalnya mewarna itu kan tidak selalu menggunakan krayon, kemudian memberi pujian itu juga tidak selalu apa memberi reward tidak selalu berupa benda bisa jadi pujian, misalnya benda juga tidak selalu benda yang bernilai uh, artinya bernilai menggunakan kita harus beli pakai uang gitu kan, tapi bisa yang lain. Nah, kalau memang sudah Bu Deski laksanakan itu, kira-kira Bu Deski untuk memperbaiki dari media Bu Deski, dari reward yang Bu Deski berikan, jangka waktu untuk memperbaikinya itu kira-kira berapa lama atau kapan? Mungkin untuk memperbaikinya secepatnya ya, Bu. Mungkin hari Senin depan udah saya perbaiki medianya, udah saya siapkan gambar-gambarnya, sudah saya siapkan. Mungkin iya benar, pewarna itu bukan cuman pewarna dari krayon, mungkin akan saya siapkan nanti media cat yang bisa dari bahan alam seperti kunyit, seperti itu Bu Ita. Secepatnya lah insya Allah Bu Ita. Iya, iya betul sekali. Jadi artinya kenapa harus secepatnya supaya kejenuhan itu tidak berlarut-larut, ya kan? Benar, Nah, benar seperti Bu. itu ya. Oke, nah kemudian Bu Deski, kira-kira misalnya ketika Bu Deski ganti krayon itu digantikan dengan cat cat misalnya atau diganti dengan bahan alam misalnya kunyit atau buah-buahan yang lainnya atau dedaunan yang lain yang berwarna gitu. Kira-kira tingkat keberhasilannya untuk mengatasi permasalahan kejenuhan belajar anak itu seberapa besar? Kriterianya 1 sampai 10 kira-kira. Kira-kira kalau sudah saya ganti mungkin di angka 8 ya, Bu. Oh, Karena melihat kondisi anak yang ya. mungkin sudah semangat belajar di Mm-mm. 8, Bu. Mungkin Di 8 8 ya. bisa ke 9. Oke, saya rasa kalau nilai 8 apalagi 9 itu sudah cukup baik ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik lah dan tercapai dengan baik ya, Bu Deski ya. Nah, kemudian Bu Deski, Bu Deski kan sudah memahami sendiri lah ya dari permasalahan Bu Deski, bagaimana pemecahan masalahnya gitu kan. Nah, menurut Bu Deski sudah temukan belum dari permasalahan Bu Deski itu apa sih solusinya dari kendala Bu Deski itu bagaimana sih cara mengatasinya? Ada yang Bu Deski dapatkan Bu Deski? Alhamdulillah dari pembicaraan kita, dari diskusi kita hari ini, saya tercerahkan ya, Bu. Di mana saya itu bisa menggunakan alat yang pewarnanya itu bukan krayon saja, tetapi bisa dari bahan alam juga. Kemudian menyiapkan medianya itu buat media semudah anak pahami, kemudian tidak terlalu besar. Kemudian ya riwayat tadi, di mana riwayat itu mungkin kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan minat belajar anak, di mana anak itu dapat semangat. Itu Bu yang saya tangkap.
Oke, alhamdulillah. Berarti sudah dapat ya kira-kira Bu Deski ya? Ya. Nah, kemudian Bu Deski, untuk menggapai itu semua, ya, untuk menjalankan yang rencana aksi yang sudah Bu Deski paparkan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Deski capai atau langkah apa selanjutnya yang akan Bu Deski lakukan? Mungkin langkah selanjutnya itu saya akan menyiapkan medianya itu sesegera mungkin ya, Bu. Saya siapkan medianya itu, kemudian, saya langsung memberikan motivasi kepada anak tersebut supaya anaknya itu lebih semangat lagi mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian mungkin, saya juga menanyakan kepada kepala sekolah gimana trik-triknya gitu, agar dapat membantu saya di kelas gitu. Mungkin kalau saya yang berbicara, saya memberikan reward itu, sudah biasa karena saya itu guru di kelas. Mungkin saya meminta bantuan dari kepala sekolah agar memberikan, reward agar semangat belajarnya lebih meningkat lagi, seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah Bu Deski ya. Nah, Bu Deski, kira-kira kan sudah dapat ya solusi dari permasalahan Bu Deski. Gimana perasaan Bu Deski sekarang? Alhamdulillah Bu Ita, saya merasa lega, saya merasa, kebingungan saya yang kemarin sudah terpecahkan hari ini. Alhamdulillah Ya, saya sudah dapat solusinya dari Bu Ita. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ita sudah membantu saya diskusi hari ini. iya, alhamdulillah. Nah, ternyata permasalahan itu memang setiap guru, setiap individu itu ada ya. Jadi ternyata permasalahan itu juga ya pemecahannya ada di diri kita ya Bu Deski ya, secara tidak langsung. Secara tidak langsung Bu Deski sudah punya masalah, permasalahan dan ternyata Bu Deski sendiri yang bisa memecahkan masalah itu. Hanya saja mungkin kita butuh teman untuk ngobrol, untuk sharing seperti ya Bu Deski ya. Iya Bu, iya betul. Alhamdulillah kalau memang seperti itu, sudah lega Bu Deskinya, permasalahan juga sudah dipecahkan. Semoga Alhamdulillah. setelah ini mungkin besok atau lusa sampai ke Senin ya batas tadi Bu Deski sampaikan. Mudah-mudahan permasalahan tadi cepat teratasi dan menghasilkan solusi yang terbaik. Ya, Bu Deski ya. Terima kasih Bu Ita sudah mendengarkan curhatan saya hari ini. Diskusi hari ini sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan menyiapkan media yang sudah kita bicarakan tadi ya Bu Ita. Iya, semangat terus ya Bu Deski ya. Terima kasih Bu Kalau ada Ita, masalah semangat. harus dibicarakan. Iya. Oke? Oke, alhamdulillah sudah selesai ya Bu Deski ya. Kalau begitu mungkin obrolan kita cukup tutup sampai di sini. Ya. Semoga ketemu lagi ya Bu Deski. Semangat terus belajarnya, semangat terus mengajarnya. Terima kasih Bu Ita. Sampai jumpa kembali. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain Amin. kesempatan. Amin, Oke. amin. Nah, Bu Deski, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ita. Dah.